Saya masih mahasiswa waktu itu, diajak oleh suatu perwakilan mahasiswa Indonesia. Nah, di situ ada 5 orang mahasiswa Indonesia yang kemudian mengikuti apa yang disebut exchange student scheme, pertukaran mahasiswa. Mula-mula dari Australia datang ke Indonesia. Kemudian kita membalas dari Indonesia ke Australia, mengunjungi universitas-universitas di kota-kota Sydney, Canberra, Melbourne. Ini yang mengundang kami ini Melbourne, mahasiswa University of Melbourne. Kemudian Adelaide dan Perth selama 3 bulan. Dan di sana kami mencoba untuk belajar bagaimana sistem universitas, kemudian kehidupan dalam keluarga. Kita belajar banyak, tinggal di keluarga-keluarga. Di samping itu kami diberikan kesempatan untuk ikut aktif di dalam suatu profesi tertentu. Jadi pilih profesi gitu ya? Oh, ikut profesi. Jadi kan orang mahasiswa ini kan ingin menjadi apa dan sebagainya, itu kan profesinya macam. Beda-beda berarti Pak? Beda-beda. Nah, saya waktu itu belajar ekonomi pertanian di Universitas Gadjah Mada. Maka saya bilang saya ingin hidup bersama petani di desa. Sesuai dengan jurusan gitu ya? Oke, menarik. Wah, aku dikirim ke sana naik kereta api, dijemput dan sebagainya. Lalu saya tinggal di sana selama 1 minggu, membantu petani muda yang mempunyai range besar sekali dan punya ribuan domba. Saya merasa, waduh ini hidup enak sekali ya. Saya ingin seperti nonton film Giant. Itu yang dibintangi oleh Rock Hudson, Liz Taylor dan James Dean. Mengenai pertanian di Amerika. Itu ada konflik dengan industri minyak waktu itu di Amerika. Saya mimpi itu pulang dari waktu masih muda ya, wajar ya Pak ya seperti itu ya. Saya ingin membuat ranch di Kalimantan. Kalau pulang ke rumah di Lamongan, Babat Lamongan, itu orang kaya ya pakai helikopter. Waduh, pakai helikopter ya. Jadi membangun helipad di atas rumah orang tua saya. Sampai di Indonesia, saya diperkenalkan dengan seorang pastor Belanda. Saya cerita kembali ya. Berarti itu kenapa Pak tidak terjadi itu Pak? Impian itu kenapa tidak diwujudkan? Gara-gara ketemu pastor ini. Oh, oke, kita ketemu. Beliau itu keluar masuk desa di Yogyakarta, yaitu desa di Gunung Kidul, yang miskin, banyak ada kelaparan juga gitu. Saya diperkenalkan oleh teman saya dengan bisa mendengarkan ceramah-ceramahnya, membaca buku-bukunya. Saya merasa tiba-tiba saya malu terhadap mimpi saya dari Australia itu. Saya ingin menjadi orang kaya, orang bisa. Tapi ini orang Belanda malah memikirkan kemiskinan rakyat. Pelan-pelan ambiar. Impian saya itu rubah untuk mengikuti apa yang beliau pimpin, yaitu gerakan sosial ekonomi Pancasila. Jadi singkat cerita, begitulah ya ceritanya. Iya, itulah awal dari Bina Swadaya ini juga. Jadi embrionya dari sana ya. Itu terjadi sekitar 60 tahun lebih, 62 tahun. Menarik sekali, jadi itu ya kesimpulannya. Baik Pak, lanjut mungkin kenangan dengan Australia itu tidak hanya itu saja ya Pak. Ya. Ada, kalau saya baca di majalah info kemarin itu ACR itu Pak, Australian Catholic Relief. Ya, itu setelahnya berarti ya Pak, sudah ada Bina Swadaya mungkin kalau itu ya. Bagaimana Pak itu Pak ceritanya? Waktu Pak? Itu di negara-negara yang maju seperti Australia, Eropa dan sebagainya itu ada apa yang disebut aksi puasa pembangunan.
aksi puasa Ini pembangunan. dalam gereja-gereja Katolik itu Baik. ada aksi puasa. Itu Jadi seperti sekarang ini kan ini menuju Paskah itu ada puasa selama 40 hari kan puasa. Nah, dana yang biasanya dipakai untuk konsumsi makan atau apa begitu itu dikumpulkan, tidak karena puasa dikumpulkan. Lalu dijadikan aksi puasa untuk membantu negara-negara. Nah, itu yang disebut kalau di Australia itu Catholic Relief Service, Australian Catholic Relief. Nah, mereka melihat, mengenal Bina Swadaya dari macam-macam komunikasi begitu, lalu membantu kami untuk mengembangkan intensifikasi pertanian di daerah-daerah seperti di Cigugur, Kuningan. Nah, kemudian mereka datang ke Indonesia mau ngajak kami ke tempat intensifikasi itu. Lalu di sana kami naik kereta api, kemudian pindah naik bis, kemudian pindah naik oplet dan sebagainya. Ribet banget gitu kan. Iya. Tapi ternyata itu mereka memberi bantuan pertama jeep untuk Ikatan Petani Pancasila. Dibelikan mobil, Pak. Dibeli mobil. Waduh. Jadi ini kendaraan pertama yang kami miliki. Baik. Nah, sejak itu hubungan kami menjadi sangat baik. Gitu. Dan kami diundang ke Australia untuk konferensi-konferensi. Kemudian salah satu yang sangat menjadi kenangan itu, kami diminta, waktu itu saya menjadi sekjen dari Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, Perhepi. Oleh Ketua Perhepi, Profesor Mupiarto, saya diminta untuk mengunjungi Dr. David Penny. Beliau itu lagi sakit di Canberra. Dia itu dosen dari Canberra itu di Universitas Gadjah Mada, tapi karena sakit pulang. Nah, saya diminta mumpung di Australia, coba mampir ke Canberra. Saya diberi waktu 15 menit oleh sebentar Pak, karena mungkin lagi sakit beliau ya waktu itu. Untuk ngomong karena beliau kan sangat harus istirahat. Betul. Tapi beliau begitu senang kehadiran orang Indonesia. Kami belum pernah kenal gitu ya. Tapi dia cerita banyak sekali gitu. Sampai lebih dari 1 jam nggak bisa berhenti. Saking antusiasnya. Dan kemudian beliau memberi kepada saya teks buku untuk dicetak di Indonesia. Nah, itu hubungan kami dengan Australia ini kebanyakan memang hubungan pribadi-pribadi, kelembagaan ya. Mula-mula tadinya ya dari Catholic Relief, Australian Catholic Relief, kemudian sekarang dengan universitas, berkembang dengan Universitas Brisbane dan itu sahabat Profesor Ken Thomas itu ya. Itu banyak juga ya Pak, katakanlah sahabat-sahabat. Boleh cerita Pak, siapa saja juga mungkin itu yang menginspirasi Bina Swadaya juga ya Pak? Betul. Bagaimana Pak cerita sahabat-sahabat itu Pak? Misalnya Pak Ken Thomas dan Profesor Ken Thomas itu dari Universitas di Melbourne sana. Beliau itu ketika ada situasi di mana atau kondisi di mana Indonesia begitu menarik, pengembangan ekonomi yang menarik bagi Australia tapi juga bagi seluruh dunia. Dia datang ke Indonesia, lalu menjadi asisten dari Pak Joyo Hadikusumo, itu ayah dari Pak calon presiden sekarang ini. Oh iya, Pak Prabowo. Ya, ayahnya Pak Prabowo itu menjadi menteri perdagangan. Tapi sebelumnya itu profesor di Universitas Indonesia. Nah, ini Pak Ken Thomas ini menjadi asistennya. Asistennya justru orang luar ya? Iya. Pak Ken Thomas itu udah. Nah, kemudian sejak tahun 55. Lalu tahun 60-an itu hubungannya
dia sudah pulang ke Australia lagi, tapi dia dengan minatnya terhadap Indonesia, kecintaannya terhadap Indonesia, kembali lagi dia. Sering datang-datang gitu. Nah yang terakhir tahun 70-an 9 datangnya. Nah tahun 79 ini penelitiannya beda. Mengenai kalau dulunya itu lebih bagaimana ekonomi secara global, nasional gitu. Sekarang ini bagaimana ekonomi di tingkat rakyat. Dan bagaimana peranan agama Islam, Katolik, Protestan, taman siswa dan sebagainya itu persepsinya terhadap ekonomi rakyat. Dia ingin tahu itu. Nah, dia pertama kali ingin mengetahui bagaimana sih kalau gereja Katolik itu pemikirannya terhadap ekonomi rakyat macam apa. Dia datang ketemu Pater Dijkstra. Cocok ya, pas sekali ya. Pas. Wah, dia senang sekali. Dan oleh Pater Dijkstra diperkenalkan supaya ketemu saya. Jadi ketika ketemu kami, langsung beliau merasa ini cocok banget dengan apa yang ditulis oleh Profesor Schumacher. Gitu. Small is beautiful. Jadi rakyat kecil-kecil itu yang ekonominya dikembangkan dari usaha-usahanya itu yang oleh Pak Ken dipahami sebagai inilah ekonominya Indonesia gitu. Nah di situ kami ngobrol terus. Nah, Bina Swadaya tanpa terlalu banyak ngerti teori dan sebagainya, buku-buku tidak terlalu banyak, tapi langsung melakukan itu kan. Ya. Dan itu yang dikatakan Profesor Sayugyo, lakukanlah apa yang perlu kamu lakukan, kemudian dari situ dievaluasi, lalu jadikan teori. Kemudian lakukan lagi apa yang masih perlu diteruskan dengan teori ini. Jadi jangan ambil teori dari mana-mana, tapi teori yang kamu angkat. Itu guru saya, Profesor Sayugyo. Sangat. Jadi kami menemukan itu semuanya dengan mengalir begitu saja ya. Sudah melakukan teori, ini bukan berdasarkan kita mengikuti teori ya Pak ya? Tidak. Ada teori datang dan sinergi gitu. Teori-teori yang kita pelajari di universitas dan sebagainya itu asumsinya apa? Jangan-jangan teori itu dibangun karena asumsi pengalaman di luar negeri. Nah, itu kan lain dengan Islam. Berbeda. Iya, nah itulah yang ditemukan oleh Pak Ken ketika bertemu kami dan ngobrol. Biasanya ngobrol di kantor nggak selesai gitu ya. Saya undang aja, udahlah tidur di rumah itu dari pagi siang malam itu kita makan, mau tidur itu ngobrol terus beberapa hari di rumah. Sekitar tahun 1992 kami mendapat kunjungan dari Australia, ini lain lagi, dari Universitas Brisbane. Ada lembaga yang dimana Development Cooperation Foundation. Lalu pimpinannya adalah Bapak Dr. John Conroy. Beliau memperkenalkan dan ingin mengenal Bina Swadaya, kita saling berhubungan erat begitu. Lalu beliau mempunyai program yang disebut Banking with the Poor Network Asia Pasifik. Luar biasa. Perbankan gitu ya. Iya. Lalu sering mengadakan pertemuan-pertemuan di Brisbane, saya diundang dan sering. Bahkan saya pernah menjadi ketua dari Asia Pasifik Cooperation itu, Banking with the Poor. Karena mereka mengetahui di Bina Swadaya ini sudah melakukan itu sejak lama ya jauhnya. Ya dengan PHBK, program hubungan bank dan kelompok swadaya masyarakat itu kita lakukan di Indonesia tahun 87. Oke, lebih dulu ya itu. Lebih dulu. Nah, mereka baru mulai tahun 92. 5 tahun lebih dulu di kita ya. Nah, karena itu cocok banget kami.
dengan pemerintah. Sehingga memang upaya global semacam itu memang di Bina Swadaya itu menjadi inspirasi yang kuat. Jadi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat miskin di itu, kita banyak juga diskusi belajar dari pengalaman-pengalaman di luar negeri. Antara lain ini pola hubungan bank dan kelompok swadaya masyarakat itu terjadi di Brisbane, Universitas Brisbane itu mengembangkan seluruh Asia Pasifik. Saling ya bertukar, saling menginspirasi begitu ya. Iya, betul.